老师，是时候了。小家伙，这些年成长了不少，只怕是吃了不少苦头吧。Di episode 143 kali ini kita akan disuguhkan dengan pertarungan Aula Jiwa dan Paviliun Bintang Jatuh, yang dimana semua orang dikejutkan dengan kebangkitan Abah Yao. Tanpa omon-omon lagi, mari kita gas ke alur ceritanya. Sosok Yalowu dengan begitu perkasa berdiri kokoh di langit, menatap dengan tenang ke arah dua Tianzun dari Aula Jiwa. Dengan satu gerakan mantap yang mengangkat tangannya dan menyentuh bola es raksasa yang mengancam di hadapannya. Dalam sekejap es tersebut mulai bergetar hebat sebelum akhirnya meledak menjadi kepingan-kepingan tajam yang tersebar di langit. Membuat semua orang yang menyaksikan tak kuasa menahan nafas. Bahkan sebagian menelan ludah karena terkejut atas kekuatan yang diperlihatkan oleh kekuatan semacam itu jelas berada di luar jangkauan para ahli dusun tertinggi sekalipun. Meskipun semakin memburuk bagi pihak Aula Jiwa setelah kehancuran bola es tubuh Tianzun 9 dan Tianzun ke-8 tampak terguncang hebat. Terdengar raungan tertahan dari tenggorokan mereka dan darah segar mengalir pelan dari sudut mulut masing-masing. Moyu menggertakkan giginya, rasa iri dan frustasi menyelimuti dalam dadanya. Namun ia segera menenangkan diri. Ia tahu betul dengan kekuatan Yao Chen yang telah mencapai level Banseng. Misi untuk menangkap orang yang ditargetkan beserta muridnya telah benar-benar gagal total. Tanpa banyak basa-basi, Moyu pun berseru tegas kepada rekannya Tianzun 8 Kuidi agar segera mundur dari medan pertempuran. Kuidi sempat menunjukkan keraguan karena baginya mundur berarti mengakui bahwa kekuatan kepala Paviliun Bintang Jatuh memang jauh di atas mereka. Namun pada akhirnya kenyataan tak dapat disangkal. Kekuatan gabungan mereka pun tetap tidak cukup untuk menandingi Yao Chen. Untungnya Kuidi bukanlah tipe yang keras kepala. Ia sadar tidak ada lagi peluang untuk membalikan keadaan hari itu. Maka dengan anggukan berat, ia mulai membuka celah spasial untuk melarikan diri. Dari kejauhan di langit, Yao Chen hanya tersenyum tipis melihat dua lawannya mencoba melarikan diri begitu saja. Ia pun mengangkat tangannya lagi dan melepaskan gelombang serangan yang begitu dahsyat, hingga menyebabkan jelah spasial tersebut bergetar dan mulai runtuh. Hembusan angin energi yang mengerikan menebus ruangan, memicu raungan tertahan dari dalam celah tersebut. Meskipun akhirnya garis retakan itu menghilang, perlahan suara kemarahan Moyu masih terdengar menggema di udara. Tanda bahwa serangan Yao Chen sebelumnya berhasil melukai mereka cukup serius sebelum akhirnya benar-benar kabur. Abah Yao kemudian menyapu pandangannya ke seluruh penjuru Paviliun Bintang Jatuh. Nafasnya tertahan dan sorot matanya terlintas sedih. Meski ia berhasil menghentikan invasi Aula Jiwa dengan kekuatan barunya sebagai seorang Banseng, ia tetap harus menerima kenyataan pahit bahwa Paviliun Bintang Jatuh juga mengalami kerugian cukup besar. Beberapa murid dan tetua banyak yang gugur dalam pertempuran tersebut. Melihat gurunya diliputi kesedihan, Xiaoyan mendekatinya lalu tersenyum lembut untuk menenangkan hatinya. Dia berkata bahwa jika Abah Yao tidak turun tangan tepat waktu, kemungkinan besar paviliun mereka benar-benar akan hancur total. Mendengar itu Abah Yao menunjukkan ekspresi haru dan kebanggaan lalu mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan. Ia tahu jika bukan karena keberanian muridnya yang mengambil kendali di saat genting, ia sendiri tidak tahu bagaimana ia harus mempertanggungjawabkan kehancuran yang terjadi. Saat perbincangan hangat itu berlangsung, Tuan Feng ikut bergabung dari kejauhan dan mengucapkan selamat atas keberhasilan kepada sahabat lamanya tersebut. Abah Yao membalas dengan senyum hangat lalu meminta Feng Xian untuk memimpin pemulihan kondisi paviliun serta menenangkan semua orang. Karena kini mereka tak perlu lagi khawatir Aula Jiwa tidak akan berani bertindak seenaknya lagi terhadap mereka. Feng Xian mengangguk mantap sependapat dengan pernyataan tersebut. Bahkan menurutnya, bukan hanya Aula Jiwa saja yang akan berpikir dua kali.
tetapi juga para kekuatan besar lain di dataran tengah yang meyakini setelah berita mengenai keberhasilan Abah Yao menembus level Banseng menyebar luas. Para ahli senior yang pernah diundang untuk bergabung sebagai tetua kehormatan pavilion pun akan segera bersedia menerima tawaran tersebut. Dengan kehadiran para ahli puncak tersebut serta status Abah Yao sebagai Banseng sekaligus alkemis terbaik di benua Doki, tak ada keraguan lagi bagi pavilion bintang jatuh akan kembali berdiri megah di puncaknya, berhadapan sejajar bahkan melampaui pavilion-pavilion besar lainnya di Central Plain. Kabar tentang kelahiran seorang Banseng dari pavilion bintang jatuh segera mengguncang dunia kultivasi. Reputasi yang mengalahkan pihak Aula Jiwa bahkan Menara Pil, membuat suasana yang tadinya kelam di pegunungan bintang jatuh berubah drastis. Tempat itu kini ramai dikunjungi, para tokoh penting dari pemimpin sekte, hingga ahli-ahli senior dari berbagai penjuru negeri yang datang silih berganti untuk memberikan penghormatan. Di tengah hiruk-pikuk jamuan tamu dan kemeriahan penyambutan yang berlangsung di seluruh pavilion, Xiaoyan memilih menjauh dari keramaian. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri di Menara Batu, melakukan retreat pribadi demi meningkatkan pemahamannya akan kekuatan. Di puncak menara, ia duduk dengan tenang di atas pelataran batu, menarik nafas panjang sebelum perlahan membuka matanya. Saat itu pandangannya langsung tertuju pada sosok Abah Yao, yang sedang berdiri di dekat jendela batu menyambutnya dengan senyuman hangat yang khas. Xiaoyan sedikit terkejut melihat gurunya diam-diam menunggunya berlatih. Dengan nada santai ia bertanya mengapa sang kepala pavilion justru berkeliaran di sini. Padahal di aula utama sedang berlangsung jamuan besar. Abah Yao hanya tertawa kecil dan berkata bahwa urusan semacam itu sudah diserahkan kepada Feng Xian. Membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum geli membayangkan gurunya akan kembali dimarahi oleh paman Feng Xian karena sikap acuh tak acuhnya. Tak lama kemudian ingatan Xiaoyan tertuju pada cincin hitam yang melingkar di jarinya. Ia bermaksud mengembalikan benda itu kepada pemilik aslinya. Saat ia mengangkat cincin itu dan menyerahkannya, Abah Yao memandangi cincin tersebut dengan tatapan campur aduk ada rindu bangga dan sedikit kesedihan. Ia tahu Xiaoyan telah sampai pada titik yang layak untuk melepas bimbingan gurunya. Cincin itu bukan benda biasa, di dalamnya tersimpan ruang roh milik Abah Yao sendiri. Namun Abah Yao hanya tertawa ringan saat mengenakannya kembali, dan berkata bahwa isi cincin itu sudah tidak relevan lagi bagi Xiaoyan. Sebaliknya ada sesuatu yang jauh lebih berharga untuk diberikan. Di tengah menara batu, sekumpulan api putih pekat perlahan muncul dan berputar anggun di udara. Xiaoyan memandangnya dengan bingung sebelum akhirnya tersenyum pahit saat mendengar bahwa Abah Yao berniat menyerahkan api surgawi tingkat 11 api tulang dingin itu kepadanya. Abah Yao menegaskan bahwa api itu sudah tidak lagi ia perlukan. Sebab sebagai seorang Banseng yang memiliki jalan yang berbeda sekarang. Namun Xiaoyan bukan pemuda polos yang mudah tergiur. Ia tahu betul bahwa bahkan bagi seorang kultivator tingkat tinggi, api surgawi masih merupakan senjata rahasia yang sangat bernilai. Abah Yao hanya bisa tersenyum tipis saat mendengar penolakan halus dari Xiaoyan. Namun keputusan sang guru sudah bulat. Ia mengulurkan jarinya dan menyentuh api tersebut. Lalu berkata bahwa jejak spiritual yang selama ini mengikat api itu telah ia hapus sepenuhnya. Benar-benar bebas dan milik Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkaca-kaca mengingat tindakan gurunya. Ia tahu betapa berharganya api itu. Bagi Abah Yao sudah lama menjadi teman seperjalanan dan kini dilepaskan begitu saja demi murid Xiaoyan. Abah Yao mengingatkan bahwa menyatukan api tulang dingin tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Tapi ia percaya Xiaoyan sudah memiliki kapasitas untuk melakukannya. Xiaoyan akhirnya mengikuti arahan gurunya dan mulai menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam api tersebut. Seketika sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat api tulang dingin mulai masuk ke dalam tubuhnya. Namun api putih itu hanya berhenti tanpa memberi tanda akan menyatu dengan api 3000 teratai hati miliknya. Xiaoyan paham bahwa ini disebabkan oleh penolakan dari energi baru tersebut. Namun ia yakin seiring waktu api itu akan menerima kehadirannya. Abah Yao kemudian menanyakan perkembangan pencarian peta api teratai pemurnian iblis dan Xiaoyan hanya bisa menggeleng lesu. Ia belum menemukan petunjuk tambahan sejak berhasil memperoleh bagian 3 dari peta tersebut di wilayah sudut hitam beberapa tahun silam. Abah Yao menarik nafas dalam dan menenangkan muridnya. Dengan penuh pengertian menyarankan agar Xiaoyan tidak tergesa-gesa. Sebelum berpamitan, ia juga menyampaikan bahwa selama masa retreatnya seorang sahabat lama datang mencarinya. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar kabar yang baru saja disampaikan kepadanya. Mantan ketua sekte Yunlan muda sekaligus calon tunangannya yaitu Nalan Yanran. Rasa tidak nyaman menyelimuti hati Xiaoyan.
Terlebih saat mengingat sifat dan karakter Nalan Yanran yang dikenal baik olehnya. Xiaoyan yakin kedatangan gadis itu pasti membawa kabar yang berhubungan dengan Yun Yun. Seseorang yang hingga kini masih meninggalkan jejak dalam benaknya. Tanpa ingin membuang waktu, Xiaoyan segera melangkah menuju ruang pertemuan. Dari kejauhan ia sudah dapat melihat Nalan Yanran begitu gelisah di kursi tamu, seolah hatinya sedang dihimpit oleh kegelisahan yang mendalam. Tatapan mata indah Nalan Yanran langsung tertuju pada Xiaoyan saat pemuda itu masuk ke ruangan. Setelah saling menyapa dengan sopan, Xiaoyan bertanya bagaimana kabar Nalan Yanran. Karena mereka belum sempat bertemu lagi sejak ia memasuki kolam darah. Ia juga memperhatikan bahwa Nalan tampak canggung dan kikuk dalam berbicara dengannya. Perubahan sikap itu membuat Xiaoyan sedikit merasa janggal. Bagaimanapun juga, gadis yang kini duduk di hadapannya dulu pernah dijodohkan untuk menjadi pasangan hidupnya. Tak ingin berlama-lama dalam percakapan basa-basi, Xiaoyan langsung bertanya pada Nalan Yanran mengenai tujuan kedatangannya. Hatinya mulai berdebar lebih cepat, seolah firasat buruk tengah menyelimuti pikirannya. Dan benar saja, Nalan dengan suara yang hampir bergetar akhirnya menyampaikan maksudnya. Ia datang untuk memohon bantuan Xiaoyan demi menyelamatkan Yun Yun. Ketika nama itu disebut, Xiaoyan sempat terpaku sejenak. Yun Yun, wanita agung dari Kekaisaran Jiama. Sosok yang satu kali menggetarkan perasaannya di usia muda. Nalan Yanran menjelaskan bahwa sebenarnya Yun Yun tidak pernah mengizinkannya untuk mencari Xiaoyan. Tapi karena keadaan yang mendesak dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi, akhirnya Nalan Yanran melanggar permintaan itu. Ia sempat menegaskan bahwa permintaan ini bukan permintaan sembarangan, melainkan masalah yang sangat serius. Nalan pun melanjutkan ceritanya. Setelah keluar dari Kekaisaran Jiama, Yun Yun dan dirinya bergabung dengan sekte bunga, sebuah sekte yang secara eksklusif hanya menerima wanita sebagai anggotanya. Awalnya segalanya berjalan lancar, namun segalanya berubah ketika Yun Yun dalam perjalanannya mencari tempat untuk berkultivasi. Secara tak sengaja menemukan sebuah gua terpencil. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita tua berkaki lumpuh. Wanita tua yang kemudian justru memperlihatkan reaksi agresif yang tak terduga. Bahkan pada pertemuan pertama wanita itu langsung menyerang Yun Yun dengan penuh kemarahan. Sebuah peristiwa yang menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Alih-alih membalas dengan permusuhan, Yun Yun memperlakukan nenek itu yang bernama Hua dengan penuh perhatian, mengurusnya selama 2 tahun penuh. Ia dengan setia mengirimkan makanan setiap hari ke gua tempat wanita tua itu, tinggal lalu merawatnya secara langsung selama 1 tahun setelahnya. Sayangnya usia tidak berpihak pada sang nenek. Kehidupannya telah berada di ujung sejak di saat-saat terakhirnya nenek Hua membuat keputusan mengejutkan. Ia menyegel seluruh kekuatan doki miliknya ke dalam tubuh Yun Yun. Awalnya tak ada masalah besar yang muncul setelah kepergian nenek Hua. Namun situasi mulai berubah drastis sejak tahun lalu. Yun Yun baru mengetahui bahwa wanita tua yang selama ini ia rawat ternyata adalah Hua Yu, kepala pendiri. Kebenaran itu terungkap ketika salah satu murid nenek Hua sekaligus pemimpin sementara sekte bunga tiba-tiba muncul dan menuntut 2 hal kepada Yun Yun. Yang pertama batu giok simbol kepala sekte dan yang kedua adalah doki milik gurunya yang kini tertanam dalam tubuh Yun Yun. Nalan Yanran melanjutkan penjelasannya. Jika doki milik nenek Hua dikeluarkan secara paksa dari tubuh Yun Yun, maka nyawa gurunya itu hampir bisa dipastikan tidak akan tertolong. Untungnya nenek Hua Yu sempat mengirimkan pesan beberapa tetua sekte yang setia untuk berpihak pada Yun Yun sebelum ia meninggal. Tapi persoalan tak berhenti di situ. Hua Jin sendiri adalah praktisi tingkat Dozun bintang 4. Sosok yang cukup kuat namun yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah pasangan prianya Yahuang Liangjun yang telah mencapai level Dozun bintang 6. Dengan kekuatan yang mereka miliki, Hua Jin kemudian mengajukan tantangan resmi kepada Yun Yun untuk memperebutkan posisi kepala sekte dan warisan Doki Hua Yu. Anehnya, dalam aturan unik sekte bunga, para anggota wanitanya diperbolehkan mengajak pasangan mereka untuk ikut bertarung. Dan karena itulah wajib dapat membawa Yahua Liangjun ke medan pertempuran. Yang membuat semuanya makin tidak masuk akal adalah keputusan Yun Yun sendiri yang menerima tantangan itu. Walaupun hal itu berarti harus melawan 2 elit Dozun sendirian, pertarungan penentuan itu akan diadakan dalam waktu setengah bulan lagi. Dan jika tidak ada bantuan, kekalahan Yun Yun hampir pasti terjadi yang berujung pada kematiannya. Jika dokinya dirampas dengan paksa. Di titik inilah Nalan Yanran berharap penuh kepada Xiaoyan yang memohon agar Xiaoyan hadir dalam pertarungan itu.
berpura-pura menjadi pasangan Yun Yun, sehingga ia bisa turun ke arena dan bertarung di pihak gurunya. Xiaoyan merenung dalam diam, waktu yang tersedia sangat singkat dan situasi begitu genting. Tepat pada saat itu Abah Yao muncul dan langsung menyarankan agar Xiaoyan segera berangkat, bila memang ingin menyelamatkan Yun Yun. Abah Yao sendiri mengenal Huayu di masa lalunya. Ia mengenangnya sebagai praktisi kuat yang juga hangat dan menyenangkan. Abah Yao menduga bahwa Huayu mungkin mengalami luka berat di masa lalu yang menyebabkan usianya berakhir lebih cepat dari seharusnya. Namun yang paling mengejutkan bagi Abah Yao adalah kenyataan bahwa Huayu yang dikenal tidak pernah menerima murid seumur hidupnya, justru mempercayakan seluruh kekuatannya kepada Yun Yun, mantan kekasih Xiaoyan. Jika Yun Yun bisa menyatu sepenuhnya dengan Doki Huayu, ia tak hanya akan menjadi pemimpin sejati sekte bunga, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu praktisi terkuat di seluruh dataran tengah. Oleh karena itu Abah Yao menasihati Xiaoyan untuk berkonsentrasi menghadapi Yahua Liangjun karena kekuatan lelaki itu jauh lebih berbahaya dibanding Hua Jin. Abah Yao juga menyerahkan sebuah batu giok istimewa kepada Xiaoyan. Jika situasi menjadi terlalu sulit untuk diatasi sendiri, Xiaoyan tinggal mengaktifkan batu itu dan Abah Yao akan segera datang untuk memberikan bantuan. Karena saat itu Tianhuo dan Xiaoyixin masih menjalani retreat kultivasi, Xiaoyan mempertimbangkan untuk mengajak King Lin dalam jalanan ke sekte bunga. Abah Yao menyetujui rencana Xiaoyan yang memang sedang memikirkan cara untuk membantu Tianhuo mencapai puncak kekuatannya. Dan dalam waktu bersamaan, ia juga mendorong Xiaoyixin untuk memaksimalkan potensi tubuh beracunnya. Sebelum berpisah, Abah Yao berbisik pelan di telinga Xiaoyan, memberinya misi tambahan untuk membantu Yun Yun menjadi pemimpin sekte bunga. Jika wanita itu berhasil menduduki posisi tersebut, Paviliun Bintang Jatuh akan mendapatkan sekutu kuat baru di dataran tengah. Sebuah keuntungan besar dalam peta kekuatan dunia kultivasi. Xiaoyan pun mengangguk paham. Namun kegundahan segera menyelimuti hatinya. Sebab bagaimanapun, Xiaoyan menyadari bahwa sejak kehancuran sekte Mystic Cloud, Yun Yun kemungkinan besar tidak akan pernah lagi menerima jabatan pemimpin apapun. Sebab bayang-bayang masa lalunya terlalu gelap untuk dihapus begitu saja. Namun karena keputusan untuk membantu telah bulat, perjalanan Xiaoyan pun dimulai menuju sekte bunga demi menolong sosok yang pernah mengisi hatinya. Ia tidak pergi sendiri. King Lin dan Nalan Yanran turut menyertainya dan mereka menunggangi tubuh asli dari ahli piton 9 tanah makhluk legendaris yang membawa mereka melintasi wilayah luas menuju sekte bunga. Dan selama perjalanan itu Xiaoyan memanfaatkan waktu untuk berusaha menyempurnakan api tulang dingin di tubuhnya. Xiaoyan berpikir kalau penyatuan api tulang dingin dengan api 3000 teratai hati akan menjadi proses yang menghabiskan banyak waktu. Namun mungkin karena Xiaoyan bisa dianggap sebagai pemilik dua api tulang dingin, selama bertahun-tahun tanpa diduga penerimaan api tulang dingin terhadapnya telah jauh melebihi harapannya. Dan api surgawi peringkat ke-11 itu dapat menyatu dengan cukup cepat. Ketika itulah segel api di antara alis yang tiba-tiba memancarkan cahaya api yang menyilaukan. Dan matanya kemudian terbuka, memiliki nyala api putih pekat yang menandakan bahwa api tulang dingin telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan. Di sebuah pegunungan yang sangat megah di ujung lautan bunga, di mana pegunungan itu tidak lain adalah markas besar sekte bunga yang tersembunyi di balik segel spasial. Terlihat beberapa sosok yang memikat dan terdengar tawa kecil wanita-wanita cantik yang ada di dalamnya. Saat ini ada cukup banyak sosok yang berdiri di sekitar alun-alun sekte bunga untuk menyambut pertarungan besar yang akan menentukan ketua sekte selanjutnya setelah meninggalnya Huayu sebagai ketua yang sebelumnya. Dua orang berdiri di tengah alun-alun menunjukkan aura yang mengancam dan penuh dengan kekejaman. Di mana dua orang itu tidak lain adalah Hua Jin dan kekasihnya Yahuang Liangjun. Ketika gong perlahan berbunyi, mata panjang Hua Jin menyipit ketika berkata dengan dingin meminta Yun Yun untuk segera muncul karena waktunya pertarungan akan segera tiba. Suara angin kencang dipancarkan dari udara saat sosok menawan, Yun Yun mendarat di alun-alun. Penampilannya yang sangat cantik itu muncul seperti peri bunga di pegunungan beberapa waktu setelah berpisah dengan Xiaoyan, membuat Yun Yun merubah suasana menjadi semakin memabukkan. Kecantikan Yun Yun bahkan membuat Yahuang Liangjun menunjukkan ekspresi panas berapi-api, membuat Hua Jin auto ingin mencubit pinggang gebetannya karena kesal. Yun Yun mengernyitkan alisnya sedikit ketika berkata, jika dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menjadi ketua sekte, dan berharap Hua Jin mau mengurungkan niat untuk baku hantam yang tidak perlu ini. Wajib bertiak sombong mengatakan, jika Yun Yun mau menyerahkan Doki Huayu, maka dia akan berbelas kasih.
Yun Yun hanya menggeleng sedikit merasa menyesal telah menyelamatkan Huayu. Kalau saja dia tahu nenek tua itu adalah ketua sekte bunga. Namun menyerahkan Doki di dalam tubuhnya adalah hal lain. Dan Yun Yun jelas tidak mau menyerahkan nyawanya begitu saja, karena dia masih ingin hidup panjang. Karena dia pengen selalu melihat Xiaoyan akan menjadi seorang kaisar api yang sangat hebat di benua Doki. Berhubung Yun Yun menolak untuk memberikan Dokinya dengan sukarela, Huajin pun dengan geram mengingatkan tentang aturan sekte bunga, di mana sepasang kekasih atau suami istri bisa bertarung bersama-sama. Karena itu, Huajin juga mempersilahkan Yun Yun untuk memanggil pasangannya. Tapi berhubung Yun Yun memang berniat untuk menjomblo seumur hidupnya, mantan ketua sekte Yun Yun itu hampir saja mempersilahkan Huajin untuk menyerangnya. Tiba-tiba angin yang deras tiba-tiba dikirim dari langit. Sesosok pemuda berjubah hitam muncul dan menyebabkan wajah Yun Yun memerah. Ketika melihat sosok Xiaoyan yang masih menghuni hatinya itu, Xiaoyan tiba-tiba datang dan mengaku sebagai suaminya kepada semua orang yang ada di situ. Yun Yun hanya bisa melongo. Tiba-tiba udah ketemu Mbak Yun Yun aja nih Xiaoyan. Yang dimana Xiaoyan adalah orang pertama dan terakhir yang membuat Yun Yun jatuh hati. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu saja di episode selanjutnya.